Selamat datang di podcast kita semester 4 KPIA di mata kuliah Hadis Tematik Dakwah dan Komunikasi dengan Bapak Dosen Pengaku Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul MLC/MA. Saya Andriani Syafiti sebagai host akan memandu jalannya podcast kita kali ini dengan judul Pentingnya Pendidikan Komunikasi Berbasis Hadis dalam pengembangan sumber daya manusia Islam. Nah, mungkin banyak dari kita sering merasa kesulitan dalam berkomunikasi dengan pesan-pesan Islam. Maka dari itu, podcast kita kali ini akan mencari tahu bagaimana komunikasi berbasis hadis ini dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan efektif dalam berinteraksi. Bersama saya telah hadir narasumber kita yang luar biasa dari mahasiswa dan mahasiswi KPIA semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Selamat datang Mas Ali dan Mbak Windy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Ani, senang kami pertama kali bisa bergabung di podcast ini. Oke, baik. Sekarang kita lanjuti mengenai topik kita selanjutnya. Menurut Mas Ali dan Mbak Windy sendiri nih, bagaimana pendidikan komunikasi berbasis hadis dalam pengembangan sumber daya manusia Islam itu sendiri, dan mengapa bagi Dian sendiri untuk memahami komunikasi berbasis hadis tersebut? Boleh dari Mas Ali terlebih dahulu. Baik, jika kita membahas tentang pendidikan dan komunikasi berbasis hadis, itu memiliki sebuah pengertian, yaitu proses pembelajaran komunikasi yang efektif dan islami dan mengacu kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan manusia. Dan pengembangan manusia ini memiliki suatu tujuan yang mana agar kita sebagai umat muslim itu dapat berkontribusi dan memiliki kapabilitas kita dalam pengembangan umat dan bangsa. Nah, jadi komunikasi itu sudah menjadi hal yang sangat penting ya di dalam kehidupan kita sebagai manusia, baik itu di lingkungan keluarga, teman, maupun lingkungan sekolah atau kampus. Nah, di dalam Islam sendiri itu sudah ada komunikasi yang baik yang berarti itu bagian dari akhlak mulia. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW telah memberikan aturan tentang bagaimana cara komunikasi yang efektif dan islami. Wah, itu berarti pendidikan komunikasi ini benar-benar sangat penting ya dalam pengembangan sumber daya Islam itu sendiri. Bisakah Mas Awi dan Mbak Windy nih berikan beberapa contoh hadis yang berbicara tentang pendidikan komunikasi? Nah, sekarang gantian mulai dari Mbak Windy lebih dahulu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Ini ada salah satu hadis yang kita kenal dan tentunya sudah familiar ya dengan kita yang tentang balik hadis dalam ayat yang artinya sampai mengerti betul ada satu ayat riwayat Bukhari, dan hadis ini berkata tentang penting bagaimana kita menyebarkan pesan Islam kepada orang lain meskipun waktu sedikit. Mana hal ini bisa meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya kewajiban berdakwah dan juga sebagai pengingat untuk memotivasi diri kita agar selalu mengupayakan penyebaran pesan Islam. Dan juga tentunya nelayan itu yang sebagai mahasiswa dan mahasiswi atau berbeda dan dia bisa komunikasi dan penyiaran Islam ini akan menjadi satu peran yang sangat penting ya dalam menyebarkan pesan Islam. Dan tentunya intinya sesuatu apapun atau pesan dari apapun itu harus kita sampaikan apapun itu dalam setiap Baik, silakan Mas Awi. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi seperti ini: Rasul maka sedekah yang berganti pada sedekah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah SWT melihat sedekah ini sebagai pahala dan hadis ini juga mengajarkan tentang bagaimana cara berkomunikasi dan sopan. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwasannya komunikasi berbasis ini bukan hanya tentang menyampaikan pesan Islam saja, tetapi juga tentang membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan orang lain. Lalu bagaimana sih kita dan sahabat Gen Z di luar sana
harapan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat saya simpulkan dari kedua hadis yang disampaikan oleh Pak Riki dan saya. Yang pertama itu adalah menebar kebaikan. Menebar kebaikan ini bisa dilakukan dengan cara memberikan nasihat, yang mana nasihat ini adalah bentuk komunikasi yang positif dalam membantu orang lain, baik kerabat maupun mendengar. Selanjutnya itu adalah tersenyum saat berbicara dan saat menyapa orang lain. Amanah tersenyum ini menunjukkan rasa hormat kita kepada lawan bicara kita dan bentuk penghargaan kita kepada dirinya. Nah, oke Mbak. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ali tentang dua contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, di sini saya sedikit menambahkan tentang contoh dari segi media sosial, yang dimana di era digital saat ini itu apalagi media sosial sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menggunakan media sosial itu secara bijak dan bertanggung jawab, yang dimana dengan menggunakan salah satu cara itu adalah dengan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan, dan juga mempererat silaturahmi. Dimana nantinya dari ketiga hal ini itu akan menciptakan sumber daya Islam yang baik dan juga yang berkembang. Mungkin sobat Gen Z Muslim yang juga sudah paham ya mengenai topik pembahasan pada podcast kita kali ini. Sebelum saya akhiri nih, mungkin dari kedua narasumber kita ada pesan atau closing statementnya mengenai pentingnya pendidikan komunikasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Mungkin dari Mbak Rito tidak. Jadi closing statement dari saya itu adalah marilah kita bersama-sama mengkaji dan mengamalkan dalam menerapkan pentingnya pendidikan komunikasi hadis dalam pengembangan sumber daya manusia. Mungkin dengan semua pesan singkat yang dapat saya sampaikan, yaitu komunikasi yang efektif sumber daya